Pernahkah kamu merasa seolah-olah Allah jauh dari hidupmu? Seolah-olah doa-doamu seperti menghilang di angkasa dan hati terasa kosong tanpa jawaban? Sebenarnya Allah tidak pernah pergi. Dia selalu dekat, bahkan lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Tapi yang terjadi adalah kita sedang tertidur. Tertidur dalam kelalaian, tertutup oleh hiruk-pikuk dunia yang membutakan hati. Video ini akan mengajak kamu membuka mata batin, menyadari kedekatan ilahi yang selama ini tersembunyi di balik jasad. Mari bersama kita bangun dari tidur panjang ini dan rasakan kehadiran Allah yang sesungguhnya. Diamnya tubuh, gelisahnya jiwa. Kadang kita duduk diam dalam kesendirian, tubuh tak bergerak, mulut terkatup, tapi jiwa seakan berlari tanpa arah. Ada keresahan yang tak bisa dijelaskan, rasa kosong yang menyelinap di sela detak jantung. Bukan karena kesepian, bukan pula karena kurangnya hiburan dunia, melainkan karena jiwa yang merindukan asalnya. Hati ingin pulang, tapi kita tak tahu jalan. Seolah ada kabut tebal yang menutupi pandangan batin kita. Di sanalah letak awal tertidurnya kesadaran. Manusia hidup di dua alam yang saling bertaut, jasmani dan ruhani. Tapi seringkali kita terlalu sibuk dengan suara dunia, hingga bisikan batin menjadi sunyi. Kita mengejar bayangan materi, memoles rupa, mempercantik tampilan, tapi lupa merawat sesuatu yang paling murni, hati. Hati yang sejatinya bukan hanya sekadar tempat merasa, tapi jembatan kita menuju Tuhan. Ketika jembatan itu tertutup debu dunia, bagaimana bisa kita berharap bertemu dengannya? Rasanya kita pernah mengalami momen saat segalanya tampak lengkap. Uang ada, teman banyak, hidup terlihat baik di luar, tapi tetap ada kehampaan. Disitulah suara jiwa memanggil, tapi terlalu lirih untuk terdengar oleh telinga yang hanya peka pada dunia. Kita merasa Allah jauh, kita merasa ditinggal, padahal Dia tak pernah beranjak. Yang menjauh adalah kita sendiri. Kita berjalan terlalu jauh, lalu menyalahkan cahaya yang tak lagi tampak. Padahal yang tertutup adalah mata hati kita. Allah itu lebih dekat dari urat leher, begitu firman-Nya. Tapi pertanyaannya bukan tentang seberapa dekat Dia dengan kita, melainkan seberapa sadar kita akan keberadaannya. Hati yang tertidur tak bisa merasakan kedekatan itu. Dan tidur yang dimaksud bukanlah tidur jasad, tapi tidur kesadaran. Orang bisa salat, bisa mengaji, bisa terlihat taat di luar, tapi hatinya bisa saja sedang terlelap. Hidupnya mekanik, doanya kosong, zikirnya tak menggugah, sebab hati tak hadir, hanya tubuh yang bergerak. Pernahkah kita bertanya, mengapa kita merasa hampa padahal sedang dekat dengan ritual agama? Karena bisa jadi kita hanya dekat dengan bentuk, bukan dengan makna. Kita dekat dengan syariat, tapi jauh dari rasa. Kita menjalani ibadah seperti rutinitas, bukan perjumpaan. Kita cari pahala, tapi tak mencari Tuhan. Kita sibuk memenuhi kewajiban, tapi lupa menjalin hubungan. Disinilah kita tertidur. Dan tidur semacam ini lebih dalam dari tidur malam. Ini adalah tidur batin. Ketika batin tertutup, maka dunia menjadi panggung utama. Kebenaran jadi kabur, nafsu jadi raja. Kita mulai membenarkan hal yang salah demi kenyamanan. Kita merasa baik-baik saja saat hati kita sudah mati rasa. Ini adalah gejala paling sunyi dari jauhnya kesadaran terhadap Allah. Kita bisa berbicara tentang Tuhan, bahkan mengajarkan nama-namanya, tapi tak merasa sedang diperhatikan olehnya. Inilah bukti bahwa kita belum benar-benar bangun. Namun kabar baiknya, kesadaran bisa dibangunkan. Dan suara pertama yang membangunkan kita bukanlah suara guru, bukan pula suara ceramah, tapi suara hati itu sendiri. Saat hati mulai gelisah, saat dunia mulai terasa tak cukup, saat malam mulai terasa sempit meski lampu menyala, itu adalah panggilan dari dalam. Panggilan lembut dari Allah yang tak pernah jauh. Dia menunggu kita bangun, bukan dengan teriakan, tapi dengan rasa. Maka jangan abaikan kegelisahan itu. Itu bukan kelemahan, itu adalah pintu. Hati yang terpenjara oleh daging. Kita sering merasa telah mengenal diri sendiri hanya karena kita tahu nama, usia, dan asal kita. Tapi apakah kita benar-benar tahu siapa yang berbicara di balik dada? Siapa yang menangis saat tak ada yang melihat?
Siapa yang diam-diam merindu kepada sesuatu yang tak terlihat? Itu bukan tubuh, itu bukan pikiran, itu adalah hati. Tapi sayangnya, hati itu kini terpenjara di balik lapisan-lapisan jasad yang tebal, lapisan ego, nafsu, keinginan, dan ketakutan. Ia berteriak, tapi suaranya tak pernah sampai ke permukaan. Manusia bukan hanya sekadar tubuh. Tubuh hanyalah wadah, sedangkan ruh adalah hakikat. Namun dunia modern mengajarkan kita untuk hanya mengenali sisi luar, mempercantik kulit, memperkuat fisik, membanggakan status, dan mengejar kecepatan. Ruh yang lembut itu ditinggalkan, dianggap tidak penting, karena ia tak bisa dijual atau dipamerkan. Maka tak heran jika banyak yang tampak hidup di luar, tapi kosong di dalam. Kita menjadi makhluk yang sibuk di permukaan, tapi sunyi di kedalaman. Kita tertidur karena kita terlalu lama membiarkan tubuh mengambil alih kendali. Segala keputusan lahir dari keinginan fisik, ingin dihargai, ingin dipuji, ingin lebih dari orang lain. Ruh hanya menjadi penonton, hati hanya menjadi korban. Dan dalam keadaan seperti itu, sulit sekali untuk merasa dekat dengan Allah. Bukan karena Dia menjauh, tapi karena pandangan kita hanya tertuju pada dunia. Hati telah dibungkam oleh kebisingan indera. Ada masanya seseorang berhenti sejenak dan merasakan kehampaan itu seperti jurang yang luas. Ia sadar bahwa yang ia kejar tak pernah benar-benar memuaskan. Ia melihat bahwa apa yang dikumpulkan tak pernah memberi ketenangan. Saat itulah pintu kesadaran mulai terbuka sedikit demi sedikit. Bukan dengan kata-kata yang rumit, tapi dengan rasa yang tak bisa dijelaskan. Suatu kerinduan yang sangat dalam, yang tak tertuju kepada siapapun di bumi ini. Kerinduan itu hanya bisa dijawab oleh Dia yang menciptakan hati. Kesadaran batin adalah cahaya, tapi cahaya itu bisa tertutup kabut tebal dari hawa nafsu. Maka satu-satunya jalan adalah menyingkirkan lapisan-lapisan yang menutupi hati itu. Bukan dengan membenci dunia, tapi dengan meletakkan dunia di tempatnya. Bukan dengan menyiksa tubuh, tapi dengan mengembalikan perannya sebagai pelayan, bukan tuan. Karena saat tubuh menguasai jiwa, kita kehilangan arah. Tapi saat jiwa kembali menjadi pemimpin, maka dunia pun menjadi jernih. Allah tak menunggu kita menjadi sempurna. Dia hanya menunggu kita kembali sadar. Sadar bahwa kita diciptakan bukan untuk berlari dalam gelap, tapi untuk berjalan dalam terang. Terang itu bukan berasal dari luar, tapi dari dalam. Ia ada di dasar hati, namun hati itu harus dibebaskan dari penjara duniawi. Setiap zikir, setiap tangis dalam keheningan malam, setiap pengakuan dosa yang disampaikan dengan jujur adalah upaya memecahkan belenggu itu. Perlahan, tapi pasti. Maka jangan remehkan detik-detik ketika hati terasa berat, dada terasa sesak tanpa sebab, atau dunia terasa hambar padahal semuanya ada. Itu bukan gangguan, itu pertanda bahwa ruh ingin berbicara. Itu isyarat bahwa Allah sedang mengetuk kembali kesadaran kita yang tertidur. Bukan untuk menghukum, tapi untuk memanggil, sebab Dia tak pernah pergi. Yang menjauh hanya kita, karena terlalu sibuk mengurus jasad, dan lupa bahwa di dalam tubuh ini ada ruh yang sangat rindu untuk kembali pulang. Panggilan sunyi di tengah hiruk-pikuk. Meski kita sering terlena dalam riuh dunia, Allah selalu mengirimkan panggilan sunyi kepada jiwa kita. Panggilan itu bukan berupa suara keras yang memaksa, melainkan bisikan lembut yang hanya bisa didengar oleh hati yang mulai membuka sedikit celah. Ketika kita tenggelam dalam kesibukan dan kegaduhan, sebenarnya ada suara lain yang terus bergaung, memanggil nama kita dengan penuh kasih. Namun, terlalu sering kita mengabaikannya, karena mata dan telinga kita hanya tertuju pada dunia. Hiruk-pikuk kehidupan kerap membuat kita lupa pada satu hal paling penting, bahwa kita diciptakan untuk mengenal dan dekat dengan Pencipta. Allah tak pernah lelah memanggil, bahkan ketika kita jauh, tertidur, atau bahkan menutup telinga dan mata hati kita. Dia hadir dalam setiap detik kehidupan, menyapa kita lewat berbagai cara, lewat rasa sunyi, lewat ujian, lewat rasa rindu yang tak jelas asalnya. Tapi kesadaran itu seringkali tertutupi oleh gemuruh dunia yang terlalu keras. Seperti seorang ibu yang menunggu anaknya pulang, Allah juga menunggu jiwa-jiwa yang tersesat. Dia tidak mengusir atau marah, melainkan penuh sabar dan cinta.
Panggilannya datang tanpa pamrih, menembus segala lapisan kesibukan dan kelalaian. Namun apakah kita mau membuka pintu hati yang terkunci rapat? Ataukah kita terus terbuai oleh ilusi bahwa kedekatan dengan Allah adalah sesuatu yang jauh dan sulit dicapai? Dalam kesunyian malam, sering kita merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Itu adalah cara Allah memanggil kita, mengingatkan bahwa ada yang lebih dari sekadar rutinitas harian dan pencapaian duniawi. Ketika hati mulai bertanya dan mencari, disitulah letak awal kebangkitan. Kita mulai merasakan sesuatu yang selama ini tersembunyi, kehadiran Allah yang tak pernah jauh, meskipun kita terlelap dalam tidur batin. Namun bangkit dari tidur itu tidak mudah. Butuh keberanian untuk menatap diri sendiri, menyingkap tabir nafsu, ego, dan kebiasaan yang mengikat kita. Banyak yang takut menghadapi kegelapan dalam dirinya sendiri, sehingga memilih melanjutkan tidur panjang. Tapi pada saat yang sama, Allah terus memanggil dengan kelembutan tanpa henti. Dia tahu bahwa setiap jiwa punya waktunya sendiri untuk terjaga. Kita boleh saja terjebak dalam kesibukan, tapi sesungguhnya jiwa kita tahu ada sesuatu yang lebih hakiki. Ada panggilan yang tak bisa diredam oleh gemuruh dunia. Sebuah kerinduan yang mengusik setiap lapisan batin. Allah hadir dalam panggilan itu, memancarkan cahaya yang bisa membebaskan kita dari penjara jasmani. Tapi cahaya itu hanya akan tampak bagi hati yang berani membuka mata dan telinganya. Maka tugas kita bukan mencari Allah di luar, melainkan menghilangkan halangan-halangan dalam diri agar cahaya itu bisa masuk. Allah tak pernah jauh, tapi kita yang tertidur. Kitalah yang harus mulai terjaga, membuka pintu hati, dan menerima panggilan sunyi itu dengan penuh kesadaran dan kerendahan. Karena di balik segala keheningan, ada suara ilahi yang menunggu untuk kita dengar dan jawab. Tirai yang menutupi kesadaran. Setiap jiwa memiliki tirai yang membatasi pandangannya terhadap kebenaran hakiki. Tirai ini bukan berupa benda fisik, melainkan lapisan-lapisan ketidaksadaran, hawa nafsu, dan kebiasaan yang membuat kita lupa pada asal dan tujuan. Kita terperangkap di balik tirai itu, melihat dunia dengan mata yang tertutup samar, meraba tanpa benar-benar menyentuh realitas sejati. Tirai ini begitu rapat sehingga sering kita menganggap dunia yang penuh ilusi ini sebagai kenyataan mutlak. Tirai itu terbentuk dari segala sesuatu yang menahan hati kita untuk terbuka. Rasa takut, kebanggaan, kemarahan, keserakahan, dan keinginan yang tak terkendali. Semua menyumbang lapisan demi lapisan penutup kesadaran. Kita berusaha melindungi diri dengan tirai ini, karena kita takut luka, takut kehilangan, takut tak dihargai. Tapi tanpa sadar, tirai itulah yang membuat kita terpisah dari Allah yang selalu dekat. Kita seperti terkurung dalam kamar gelap, sementara cahaya terang menunggu di luar. Ketika tirai itu mulai menutupi hati, kita cenderung mencari pengganti kedamaian di dunia. Kita mencoba mengisi kekosongan dengan materi, pujian, atau hiburan yang sesaat. Namun yang terjadi hanyalah perasaan semakin hampa dan jauh. Itu karena kedamaian sejati hanya datang ketika tirai mulai ditarik dan hati mulai bisa melihat dengan jelas. Menarik tirai itu bukan perkara mudah, karena seringkali kita sudah nyaman dalam kebiasaan dan kenikmatan semu. Allah tidak memaksa kita membuka tirai itu dengan kekerasan. Dia menunggu dengan sabar, memberi tanda dan isyarat lewat pengalaman hidup, ujian, bahkan rasa sakit. Saat kita mulai merasa resah tanpa sebab jelas, saat hati mulai merindukan sesuatu yang lebih dalam, itu adalah Allah sedang mengajak kita perlahan membuka tirai kesadaran. Satu persatu lapisan mulai terkikis, hingga cahayanya mampu menembus ke dalam ruang hati yang paling tersembunyi. Penting untuk menyadari bahwa tirai ini bukan musuh, tapi bagian dari perjalanan manusia yang harus kita kenali dan hadapi. Tanpa tirai, kita mungkin tak akan tahu arti sebenar-benarnya cahaya. Namun tanpa usaha dan kesadaran, tirai itu akan semakin menebal, menutupi pandangan kita terhadap kebenaran. Maka perjalanan spiritual adalah tentang berani menatap ke dalam diri, mengakui kelemahan dan kekurangan, lalu melepaskan apa yang menghalangi. Membuka tirai bukan hanya soal menghindari dosa atau meninggalkan kebiasaan buruk. Ini lebih dalam, yaitu tentang membangunkan hati agar mampu menerima kehadiran Allah
yang dekat tanpa jarak. Saat tirai mulai terbuka, kita bisa merasakan kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan luar, tetapi berasal dari hubungan yang intim dengan Sang Pencipta. Di situ, kita menemukan bahwa Allah tak pernah jauh, tapi kita yang tertidur di balik tirai sendiri. Maka marilah kita mulai menyadari tirai-tirai yang selama ini membatasi hati kita. Mari belajar membuka satu persatu dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Karena setiap tirai yang terbuka berarti satu langkah menuju kebangkitan batin. Dan kebangkitan itu membawa kita lebih dekat pada Allah yang tak pernah meninggalkan kita, walaupun kita kadang terlupa dan terlelap dalam tidur duniawi. Cahaya yang mulai menyelinap. Ketika tirai kesadaran mulai terbuka, cahaya itu tak serta-merta membanjiri seluruh ruang hati. Ia datang perlahan, seperti embun pagi yang menyentuh daun-daun yang masih dingin. Cahaya itu adalah kesadaran baru yang menyelinap ke dalam jiwa yang sebelumnya terlelap. Mungkin terasa samar, bahkan terkadang redup, tapi kehadirannya memberi harapan dan kekuatan yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Cahaya ini bukan sekadar pencerahan intelektual atau pemahaman biasa. Ia adalah rasa yang melampaui kata-kata dan logika, sebuah perjumpaan batin dengan sesuatu yang sangat dekat namun tak terlihat. Di sanalah Allah menunjukkan kehadirannya, bukan dengan suara gemuruh, melainkan dengan kedamaian yang membasuh kegelisahan. Ia menghangatkan jiwa yang dingin, menuntun langkah yang tersesat, dan memberi kekuatan untuk terus bangkit dari tidur panjang. Menyadari cahaya itu muncul juga, berarti kita mulai merasakan ketidakcocokan dengan kehidupan lama yang penuh dengan nafsu dan kesibukan dunia. Kita mulai merasakan kehampaan dalam kesenangan yang dulu memuaskan. Kita merasakan getaran halus dalam hati yang mengajak untuk berhenti dan merenung, bukan sekadar bergerak tanpa arah. Ini adalah tanda bahwa jiwa mulai terbangun dan ingin pulang ke asalnya, ke pangkuan ilahi. Namun, kebangkitan ini juga membawa ujian tersendiri, karena cahaya itu menyingkap kerapuhan dan kekotoran yang selama ini tersembunyi dalam diri. Kita dihadapkan pada kenyataan bahwa kita tidak sesuci yang kita kira. Kita harus menghadapi kenyataan tentang kesalahan, kealpaan, dan dosa yang pernah kita buat. Tapi cahaya ini juga membawa rahmat dan pengampunan. Allah tidak menjauh saat kita tersadar, melainkan Dia menyambut dengan tangan terbuka. Perjalanan menuju cahaya ini adalah proses yang panjang dan penuh liku. Ada saatnya kita merasa maju, dan ada saatnya kita merasa mundur. Ada saatnya kita merasa kuat, dan ada saatnya kita merasa lemah. Tapi setiap langkah kecil menuju cahaya adalah kemajuan besar. Karena itu, jangan pernah menyerah ketika hati terasa berat atau ketika godaan dunia makin kuat. Cahaya itu tetap ada, menunggu kita untuk terus membuka pintu hati. Yang paling penting adalah kesungguhan dalam perjalanan ini. Allah melihat ketulusan kita, bukan kesempurnaan. Ia mendekat kepada hamba yang mau berusaha meski terjatuh berkali-kali. Hati yang terbangun akan terus mencarinya, walau harus melewati jalan berliku. Dan cahaya itu menjadi pelita, menyinari kegelapan, membawa kita pada pemahaman bahwa Allah memang tidak pernah jauh. Dia hanya menunggu kita untuk bangun dan melihatnya. Menatap diri di bawah cahaya kesadaran. Ketika cahaya kesadaran mulai menyelinap ke dalam hati, kita dihadapkan pada kenyataan yang tidak selalu mudah diterima. Cahaya itu tidak hanya menerangi keindahan dalam diri, tapi juga membuka sisi-sisi gelap yang selama ini tersembunyi. Kita mulai menatap diri dengan jujur, melihat kelemahan, kesalahan, bahkan dosa yang selama ini coba kita sembunyikan di balik topeng dan alasan. Ini adalah momen yang menuntut keberanian batin, karena melihat diri sendiri secara jujur bukan perkara ringan. Seringkali manusia memilih untuk menutup mata ketika harus menghadapi cermin jiwa yang sebenarnya. Kita takut pada kerapuhan dan ketidaksempurnaan kita sendiri. Namun cahaya kesadaran tidak datang untuk menghukum, melainkan untuk membimbing. Ia mengajak kita untuk menerima diri, bukan dengan membenarkan kesalahan, tapi dengan kesadaran penuh akan kebutuhan untuk berubah dan memperbaiki diri.
Ini adalah langkah penting dalam perjalanan menuju kedekatan dengan Allah. Menatap diri dengan cahaya kesadaran mengandung rahmat tersendiri. Di balik ketidaksempurnaan yang kita temukan, ada peluang besar untuk bertobat dan tumbuh. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, selalu memberi ruang bagi hambanya untuk kembali. Saat kita mulai mengakui kekurangan dan kesalahan, itu adalah bentuk kejujuran yang sangat berharga di hadapannya. Kejujuran batin ini membuka pintu pengampunan dan rahmat yang luas tanpa batas. Namun proses ini sering diwarnai dengan pergulatan batin yang berat. Kita merasa malu, takut, bahkan kecewa pada diri sendiri. Tapi jangan lupa, setiap ujian dan kegelisahan adalah tanda bahwa hati mulai berproses menuju pencerahan. Kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Allah selalu hadir sebagai sahabat yang paling dekat, yang menguatkan dan membimbing dengan penuh kasih. Bahkan ketika kita merasa paling lemah, Dia tetap mengangkat dan menuntun langkah kita. Dalam menatap diri, kita juga belajar untuk lebih sabar dan penuh kasih pada diri sendiri. Kesadaran bukan berarti menghakimi diri tanpa ampun, tapi memberi ruang untuk memahami dan menerima bahwa manusia adalah makhluk yang tidak luput dari salah dan dosa. Justru dengan kesadaran ini, kita membuka jalan untuk perubahan yang hakiki, perubahan yang dimulai dari hati, bukan hanya dari penampilan luar. Menjadi sadar berarti menerima bahwa kita membutuhkan Allah dalam setiap langkah kehidupan. Kita tidak bisa berjalan sendiri, apalagi hanya mengandalkan kekuatan jasad dan pikiran semata. Hanya dengan pengakuan kelemahan dan ketergantungan penuh padanya, kita dapat menemukan ketenangan sejati. Cahaya kesadaran mengajak kita untuk selalu kembali padanya, mencari perlindungan dan petunjuk dalam setiap keadaan. Maka marilah kita hadapi diri kita dengan keberanian dan ketulusan. Jangan lari dari kenyataan, jangan bungkam hati yang ingin berubah. Karena di balik setiap pengakuan dan kejujuran, ada pintu kasih sayang Allah yang terbuka lebar. Dan di sanalah kita akan menemukan bahwa Allah tidak pernah jauh, meski kita sering terlena dalam tidur panjang. Allah selalu menunggu untuk menyambut jiwa-jiwa yang terjaga. Menjalin komunikasi batin dengan Allah. Dalam perjalanan kesadaran batin, komunikasi dengan Allah menjadi kunci utama yang membuka pintu kedekatan dan ketenangan sejati. Komunikasi ini bukan sekadar rutinitas ritual yang dilakukan secara mekanis, melainkan sebuah dialog penuh makna antara jiwa dan Sang Pencipta. Hati yang mulai terjaga merasakan kebutuhan mendalam untuk berbicara, menyampaikan kerinduan, dan juga mendengarkan dengan khusyuk suara ilahi yang lembut dan penuh rahmat. Namun membangun komunikasi batin dengan Allah bukanlah hal mudah di tengah kebisingan dunia. Kita seringkali terjebak dalam dialog internal yang dipenuhi kekhawatiran, keinginan, dan prasangka. Padahal komunikasi yang sejati harus dibangun dari keheningan hati, ketulusan, dan kesungguhan. Hanya dengan menenangkan diri, kita bisa mulai mendengarkan panggilan Allah yang tersembunyi di balik hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Kunci komunikasi ini adalah kejujuran dan ketulusan. Dalam setiap langkah, kita diajak untuk berbicara kepada Allah dengan hati yang terbuka, tanpa menyembunyikan kegelisahan, keraguan, maupun kelemahan. Allah mengetahui semua yang tersembunyi dalam diri kita, namun Dia ingin kita mengungkapkan semuanya sebagai bentuk pengakuan dan penyerahan diri. Ini adalah bentuk ibadah yang paling mulia, dialog antara Sang Khalik dan hambanya yang penuh cinta. Di sisi lain, mendengarkan adalah bagian yang tidak kalah penting. Allah berbicara dalam cara yang berbeda-beda, melalui ketenangan hati, perasaan damai yang tiba-tiba hadir, bahkan lewat peristiwa dan pengalaman hidup. Menyimak suara ini membutuhkan kesabaran dan ketekunan, bukan hanya mengharap jawaban instan, tetapi membuka ruang bagi hati untuk menerima petunjuk dan rahmat tanpa terburu-buru. Komunikasi batin ini juga mengajarkan kita untuk selalu merasa dekat dengan Allah dalam segala keadaan, bukan hanya ketika berada dalam kesulitan atau saat meminta sesuatu. Kita diajak membangun hubungan yang konsisten dan intim, yang tumbuh dari kesadaran bahwa Allah selalu hadir, melihat, dan mendengar setiap bisikan hati kita. Ketika komunikasi ini terjaga, kita tidak lagi merasa kesepian atau jauh, karena Allah menjadi sahabat yang selalu menemani.
Menjalin komunikasi batin adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan latihan dan kesungguhan. Tidak selalu mudah untuk tetap fokus dan hadir dalam dialog ini, apalagi saat dunia terus menarik perhatian kita. Namun, setiap usaha yang kita lakukan untuk membuka hati dan berbicara dengan Allah akan membawa kita lebih dekat padanya, menguatkan jiwa, dan membangkitkan kesadaran yang selama ini tertidur. Akhirnya, komunikasi batin ini menjadi jembatan emas yang menghubungkan antara kita dan Allah yang tidak pernah jauh. Disitulah kita menemukan kedamaian dan kekuatan yang tidak tergantung pada keadaan luar. Di tengah segala keraguan dan gelisah, suara ilahi itu terus memanggil, mengajak kita untuk tetap terjaga dan terus menjalin hubungan yang penuh cinta dengannya. Tantangan dan hambatan dalam mempertahankan kesadaran batin. Perjalanan menuju kesadaran batin yang terus terjaga bukanlah jalan yang mudah. Di tengah upaya kita membuka hati dan menjalin komunikasi batin dengan Allah, berbagai tantangan dan hambatan datang silih berganti. Dunia dengan segala gemerlapnya kadang membuat kita lupa, menarik kita kembali ke dalam tidur panjang yang menutupi mata hati. Tantangan ini bukan sekadar dari luar, tapi juga dari dalam diri sendiri. Salah satu hambatan terbesar adalah keletihan jiwa dan raga. Dalam kesibukan sehari-hari, tuntutan pekerjaan, keluarga, dan masalah hidup seringkali menyita energi dan fokus kita. Kita menjadi lelah, bahkan letih secara batin, sehingga kesadaran yang mulai tumbuh mudah terkikis. Kita mudah tergoda untuk kembali pada kebiasaan lama yang membuat nyaman meski hanya sementara, menutup mata dari kedekatan dengan Allah yang sejati. Selain itu, godaan nafsu dan hawa duniawi menjadi penghalang yang nyata. Ketika hati mulai terjaga, nafsu seringkali berusaha menarik kita ke arah sebaliknya. Keinginan berlebihan akan materi, pujian, atau kesenangan dunia membuat kita lupa bahwa kedamaian sejati tidak datang dari hal-hal tersebut. Nafsu selalu mencari cara untuk menutupi cahaya kesadaran, agar kita tetap terperangkap dalam tidur duniawi. Keraguan dan keputusasaan juga merupakan musuh dalam perjalanan ini. Tidak jarang kita merasa lemah dan putus asa ketika menghadapi ujian atau kegagalan dalam menjaga kesadaran. Kita mulai meragukan apakah jalan ini benar, apakah kita mampu melanjutkan, atau apakah Allah benar-benar dekat. Rasa putus asa ini dapat melemahkan semangat, bahkan membuat kita kembali tertidur dalam kelalaian. Tidak kalah penting, pengaruh lingkungan juga memengaruhi kesadaran kita. Lingkungan yang penuh dengan godaan, ketidakjujuran, dan kebisingan mental dapat menutupi suara hati yang lembut. Kadang kita merasa sendiri dalam perjalanan ini karena orang-orang di sekitar tidak memahami atau bahkan mengejek usaha kita untuk bangun dari tidur batin. Hal ini menuntut keteguhan hati dan keberanian untuk tetap berjalan meski merasa berbeda. Namun semua tantangan ini sebenarnya adalah bagian dari proses penyucian dan penguatan batin. Allah tidak meninggalkan kita sendirian menghadapi ujian, tetapi selalu memberikan kekuatan yang dibutuhkan. Kesadaran yang sejati tidak tumbuh dalam kemudahan, melainkan dalam pergulatan dan keteguhan. Justru saat kita mampu melewati hambatan, cahaya dalam hati menjadi semakin terang dan kokoh. Maka penting untuk selalu mengingat tujuan dan alasan mengapa kita memulai perjalanan ini. Kesadaran bahwa Allah tak pernah jauh, bahwa Dia selalu menunggu kita terjaga, menjadi sumber kekuatan dan harapan. Dengan kesabaran dan doa, kita mampu melewati gelombang ujian dan menjaga agar hati tetap terbuka menerima cahayanya. Perjalanan ini memang penuh liku, tapi hasilnya adalah kebahagiaan batin yang abadi. Menjaga kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Mempertahankan kesadaran batin bukan hanya soal momen-momen khusus, tapi bagaimana kita mampu menjaganya dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dinamika. Saat kesibukan dan tantangan datang bertubi-tubi, seringkali kita lupa bahwa Allah sebenarnya selalu dekat. Hanya saja kita yang larut dalam kesibukan dan lupa menyadarinya. Maka menjaga kesadaran adalah seni yang harus terus kita asah dan latih. Salah satu cara menjaga kesadaran adalah dengan menyadari setiap napas dan langkah yang kita ambil sebagai bagian dari ibadah.
Bukan hanya ibadah formal, tetapi segala sesuatu yang kita lakukan bisa menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah bila kita niatkan dan sadari dengan penuh kehadiran hati. Dengan cara ini, aktivitas sehari-hari tidak hanya menjadi rutinitas kosong, melainkan ladang amal dan pengingat akan kehadiran ilahi. Selain itu, kita perlu melatih hati agar selalu terbuka untuk menerima petunjuk dan tanda-tanda Allah yang ada di sekitar. Bisa melalui pengalaman kecil, rasa syukur yang muncul secara spontan, atau ketenangan yang tiba-tiba menghampiri. Hati yang sadar akan terus mencari dan mengenali sinyal-sinyal ilahi ini sebagai bukti bahwa Allah tidak pernah jauh, bahkan dalam detil terkecil kehidupan kita. Membangun kebiasaan zikir dan doa yang tulus juga sangat membantu menjaga kesadaran. Bukan sekadar mengucapkan kata-kata, tapi meresapi makna dan merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta. Zikir menjadi jembatan yang menghubungkan hati yang kadang gelisah dengan ketenangan yang hakiki. Dalam kesibukan pun, zikir ini mampu menambal kekosongan batin dan menguatkan jiwa yang mulai terbangun. Kita juga harus bijak dalam memilih lingkungan dan pergaulan. Lingkungan yang positif dan orang-orang yang mengingatkan pada Allah akan membantu menjaga hati tetap bersih dan pikiran tetap jernih. Sebaliknya, lingkungan yang penuh dengan godaan dan kekacauan mental bisa menutupi cahaya kesadaran. Maka menjaga kualitas lingkungan adalah bagian dari menjaga kesadaran batin. Tidak kalah penting, kita harus terus-menerus mengintrospeksi diri tanpa menghakimi. Kesadaran batin berkembang dengan refleksi jujur, bukan dengan menekan diri atau merasa bangga. Saat kita sadar akan kelemahan dan kekurangan, kita justru semakin dekat kepada Allah yang Maha Pengasih. Ini menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri, bukan untuk menyerah atau merasa putus asa. Akhirnya, menjaga kesadaran batin adalah perjalanan tanpa akhir. Ada hari-hari di mana kita sangat terjaga dan merasakan kedekatan yang intens dengan Allah. Namun ada pula hari-hari ketika hati terasa jauh dan gelisah. Yang penting adalah tidak berhenti berusaha dan selalu mengingat bahwa Allah selalu menunggu dengan penuh kasih, siap menyambut setiap kali kita kembali kepadanya. Harapan dan ajakan untuk terus terjaga. Di ujung perjalanan ini, kita dihadapkan pada sebuah harapan yang dalam dan abadi, bahwa Allah tidak pernah jauh dan pintunya selalu terbuka bagi jiwa-jiwa yang ingin terjaga. Meskipun manusia seringkali terjatuh dalam tidur panjang keduniawian dan kelalaian, cahaya kesadaran selalu siap membangunkan. Harapan ini adalah napas yang menghidupkan, kekuatan yang menggerakkan hati untuk terus berjuang meski jalan terasa berat. Perjalanan kesadaran batin adalah sebuah proses yang tak pernah selesai. Sebuah perjalanan yang terus berulang sepanjang hayat. Setiap kali kita terlelap dalam kelalaian, Allah memberi kesempatan untuk kembali, memperbaiki diri, dan membangun ulang hubungan yang penuh cinta. Inilah rahmat dan kasih sayang Allah yang tiada batasnya. Tidak ada kata terlambat untuk terjaga selama hati masih berdenyut dan nafas masih mengalir. Ajakan terbesar dalam perjalanan ini adalah untuk tidak menyerah pada tidur batin yang menyesatkan. Mari kita sadari bahwa setiap detik kehidupan adalah kesempatan emas untuk membuka mata hati dan menyambut kehadiran Allah. Jangan biarkan kesibukan, keraguan, atau godaan dunia memadamkan cahaya yang sudah mulai bersinar dalam jiwa. Karena sesungguhnya, dekat dengan Allah adalah sumber ketenangan dan kebahagiaan hakiki. Kita juga diajak untuk saling mengingatkan dan menguatkan dalam menjaga kesadaran ini. Perjalanan spiritual bukan hanya perjuangan individu, tapi juga perjalanan bersama dalam komunitas yang saling mendukung. Dengan saling mengingatkan, kita memperkuat tali ukhuwah dan menjaga agar tidak mudah terperangkap dalam tidur panjang duniawi yang memisahkan kita darinya. Selain itu, mari kita jadikan kesadaran ini sebagai landasan untuk memperbaiki perilaku dan memperbanyak amal kebaikan. Ketika hati sudah terjaga, maka tindakan dan keputusan kita akan lebih selaras dengan nilai-nilai ilahi. Hidup menjadi lebih bermakna, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk sesama dan dunia yang kita tinggali. Kesadaran batin membawa perubahan yang nyata dan membawa kita lebih dekat pada tujuan hakiki. Penutupnya, ingatlah selalu bahwa Allah Maha Dekat,
tidak pernah absen dari kehidupan kita, meski kita sering terbuai dalam tidur panjang. Dia senantiasa menunggu dengan penuh kesabaran, dengan kasih yang tiada bertepi, menanti saat kita membuka mata hati dan kembali padanya. Mari kita jaga kesadaran ini dengan sungguh-sungguh, karena di dalamnya terdapat kehidupan sejati yang memberi makna dan kedamaian yang abadi. Semoga perjalanan ini menginspirasi setiap hati yang mendengarnya untuk terus terjaga, membuka mata batin, dan merasakan kehadiran Allah yang hakiki dalam setiap detik hidup. Karena pada akhirnya Allah tidak pernah jauh, hanya kita yang terkadang terlelap. Bangunlah dan rasakan kedekatan yang tiada tara itu.